Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai kerukunan antar umat beragama. Kelompok 10 ini terdiri dari Nanda Nisa, NIM 20201012, dan Daifa Artadia Adiwinata, NIM 20201020. Yang pertama yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam berasal dari kata as-salam, ya salam, as-salama, artinya selamat, damai, sejahtera, penyerahan diri, tunduk dan patuh. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta. Makna rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin yaitu ajaran Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang dapat membawa kedamaian, ketenangan, dan keamanan bagi seluruh hal yang ada di alam semesta. Berikutnya, kerukunan umat beragama. Yang dimaksud kerukunan di sini atau yang dirukunkan di sini adalah umatnya atau manusianya, bukan agamanya, karena agama tidak mungkin bisa dirukunkan sebab setiap agama mempunyai kitab suci sendiri-sendiri. Demi terciptanya kerukunan, penyiaran agama tidak dibenarkan untuk 1. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain. 2. Dilakukan dengan menggunakan bujukan atau pemberian material, uang, pakaian, makanan atau minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama. Dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, dan buku-buku di daerah-daerah atau di rumah-rumah kediaman umat atau orang yang beragama lain. Yang keempat, dilakukan dengan cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun. Berikutnya, makna ukhuwah. Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Maksudnya adalah adanya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik sama suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan ini menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan dan sikap saling membagi kesenangan kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. Ukhuwah yang perlu kita jalin bukan hanya internal seagama saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah antar umat beragama. Berikutnya macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antar sesama umat Islam diikat oleh satu akidah keimanan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Oleh karena itu pereratlah simpul persaudaraan di antara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Penjelasan ayat tersebut yaitu sesama umat Islam adalah saudara. Oke, selanjutnya masih di macam-macam ukhuwah. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah atau basyariah. Ukhuwah insaniyah ini merupakan persaudaraan untuk semua umat manusia secara universal, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Ukhuwah insaniyah ini tidak mengenal ikatan akidah, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita ketemu dengan orang lain, mau itu pejabat, mau itu orang non-muslim, atau bahkan kalau kita ketemu dengan orang yang gak punya agama sekalipun, kita tetap harus menjaganya, kita harus tetap menyayangi dia dan menganggap bahwa dia adalah saudara kita sendiri. Ukhuwah insaniyah ini juga bisa diartikan sebagai persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan. Nah, jiwa kemanusiaan yang kayak gimana sih yang dimaksud? Jadi, jiwa kemanusiaan yang dimaksud di sini adalah kita menganggap bahwa semua manusia itu sama, kedudukan kita itu sama. Jadi kita sebagai manusia harus dapat memanusiakan manusia dan memposisikan atau memperlakukan orang lain itu dengan penuh kasih sayang, dengan baik gitu teman-teman.
Kemudian yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini merupakan persaudaraan yang diikat oleh jiwa kebangsaan, tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Semuanya itu adalah saudara sebangsa, karena kita sama-sama satu bangsa yaitu Indonesia. Saking pentingnya menjalin hubungan kebangsaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbul watan minal iman." Artinya, cinta sesama bangsa setanah air termasuk sebagian dari iman. Untuk selanjutnya ada urgensi ukhuwah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, menurut KBBI urgensi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Nah, dari pernyataan tersebut timbullah satu pertanyaan, mengapa ukhuwah menjadi sangat penting? Jadi gini teman-teman, kita itu sekarang hidup di zaman yang modern. Di zaman ini kita cenderung sangat individualis, sangat mementingkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa sukses di kemudian hari tanpa kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Nah, kalau misalnya hal tersebut terus terjadi, maka akan timbul permusuhan, akan timbul perdebatan, dan semua akan menjadi kacau. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebaiknya berusaha untuk menegakkan ukhuwah ini. Selain itu ada beberapa alasan mengapa ukhuwah itu menjadi sangat penting untuk ditegakkan. Yang pertama, ukhuwah menjadi syarat utama kekuatan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Islam itu agama yang luhur dan tidak ada yang lebih luhur dari Islam. Tapi apakah keluhuran Islam ini datang dengan sendirinya? Enggak kan teman-teman? Keluhuran Islam akan datang, akan tegak, akan dapat terrealisasikan ketika kita sebagai umat Islam mampu bekerja sama menegakkan ukhuwah Islam untuk menegakkan keluhuran ini. Jika umat Islam sering bermusuhan, maka Islam akan lemah dan tidak punya kekuatan. Jadi tegaknya ukhuwah dan terjalinnya ukhuwah menjadi syarat utama kekuatan Islam. Alasan yang selanjutnya adalah ukhuwah merupakan bagian terpenting dari iman. Tidak ada ukhuwah tanpa keimanan karena iman yang baik akan melahirkan ukhuwah. Jadi persaudaraan atau ukhuwah itu sebenarnya diikat oleh iman teman-teman. Karena imanlah maka menjadi bersaudara. Nggak ada iman berarti nggak ada persaudaraan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya perwujudan iman ini merupakan rasa cinta atau rasa sayang kepada sesama mukmin, sesama manusia. Jadi kalau misalnya kita nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa sayang kepada sesama mukmin atau sesama manusia, bisa jadi kita nggak punya iman dan kita akan sulit untuk menjalin persaudaraan. Alasan yang ketiga adalah ukhuwah merupakan benteng dalam menghadapi musuh Islam. Orang-orang non-Islam ada yang mempunyai misi jahat, yaitu memusuhi dan ingin menghancurkan Islam. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, dan mereka selalu bersama-sama antara yang satu dengan yang lain. Bayangin aja kalau misalnya kita sebagai umat Islam nggak punya rasa persaudaraan, kita akan mudah untuk terpecah belah dan Islam akan menjadi hancur teman-teman. Jadi kita sebagai umat Islam sebaiknya kita menegakkan rasa persaudaraan tersebut dan bekerja sama untuk melawan musuh-musuh Islam. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai penyakit ukhuwah. Jadi penyakit ukhuwah adalah penyakit yang dapat merusak tali persaudaraan kita teman-teman. Menurut Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, ada beberapa penyakit yang seharusnya kita basmi dan kita jauhi. Yang pertama adalah pemahaman Islam yang tidak komprehensif dan kafah. Komprehensif di sini berarti luas dan lengkap, dan kafah di sini artinya adalah sungguh-sungguh. Jadi sebaiknya kita sebagai muslim memiliki pemahaman Islam yang lengkap, yang luas, tidak setengah-setengah, dan kita sebaiknya menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh atau kafah. Selanjutnya, sikap yang perlu kita hindari adalah sikap fanatisme yang berlebihan, kemudian sikap toleransi yang kurang, dan terakhir adalah sikap yang kurang bersedia untuk saling menasehati. Untuk pembahasan yang terakhir adalah upaya dalam mewujudkan ukhuwah. Jadi bagaimana, cara apa saja sih yang bisa dilakukan agar ukhuwah ini dapat terus terwujud?
Yang pertama ada terus-menerus melakukan kegiatan dakwah Islamiyah terhadap umat Islam tentang pentingnya menjalin ukhuwah. Yang kedua, berusaha meningkatkan frekuensi silaturahmi, saling mengunjungi, dan saling bertegur sapa. Yang ketiga, memperbanyak dialog internal maupun antar umat beragama untuk menyamakan persepsi terhadap setiap permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, menghimbau kepada seluruh umat manusia, terutama umat Islam, untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman dan takwa. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.